Halo, aku Nanda dari maukerja.id. SMP nggak perlu ditulis, sebelah kiri difokuskan untuk profil, nggak penting sama sekali. Melamar untuk posisi. Template ini cocok untuk seorang fresh graduate. Siap. Santai-santai. Halo, aku Nanda dari maukerja.id. Hari ini aku bakal nge-review CV yang udah diterima oleh tim maukerja.id dari seseorang yang nama depannya di sensor, sisa nama belakangnya aja, Mas Gunawan. Jadi pada hari ini CV Mas Gunawan akan kita review berdasarkan dua kategori. Kategori yang pertama dari desainnya itu sendiri, dan yang berikutnya itu dari konten serta dari konteks CV-nya. Kita bakal baca isinya dan kita lihat apa sih yang bisa kita perbaiki dari CV-nya Mas Gunawan. Pertama, informasi dulu. CV Mas Gunawan ini dibuat Mas Gunawan mau ngelamar untuk posisi junior videographer di sebuah perusahaan startup. Pas nih. Oke, kita langsung lihat aja CV-nya. Dari segi desain, yang aku pengen teman-teman tahu, desain CV sebenarnya nggak perlu yang cantik-cantik banget, kecuali memang posisi yang dilamar itu posisi kreatif. Kayak contohnya Mas Gunawan ngelamar jadi junior videographer atau misalkan jadi graphic designer, tapi nggak selalu dan wajib seperti itu. Yang paling penting adalah desain CV kamu itu harus mudah dibaca, kontennya mudah dimengerti dan mudah diingat. Biasanya aku ngukurnya sederhana. Kalau seandainya backgroundnya terang, teksnya harus terlihat jelas, berarti teksnya harus berwarna gelap. Dan sebaliknya juga, kalau seandainya background belakangnya itu gelap, teksnya juga harus terang. Di sini kita lihat backgroundnya hitam, teksnya warna putih, so it's okay. Di sini teksnya backgroundnya putih, teksnya warna hitam, jadi nggak masalah. Template ini cocok untuk seorang fresh graduates. Kenapa? Karena dia memanfaatkan ruang dengan semaksimal mungkin. Jadi meskipun pengalaman kerjanya nggak begitu banyak, kelihatannya tuh padat aja gitu, nggak banyak ruang kosongnya. Sebelah kiri difokuskan untuk profil, di sebelah kanan pendidikan, pengalaman organisasi, pengalaman magang, dan pengalaman kerja. Oke, langsung aja kita lihat sekarang dari sisi kontennya, konten CV-nya Mas Gunawan. Di sini ada kontaknya, ada nomor telepon, ada alamat, dan ada Facebook. Facebooknya nama depan dan belakangnya disensor, sisa Gunawan. Mungkin yang aku mau ngasih tahu untuk Mas Gunawan adalah pertama, di sini alamatnya kan alamat lengkap ya. Nah, kalau buat sekarang ini udah nggak begitu penting sebenarnya naruh alamat lengkap di dalam sebuah CV. Kalau zaman dulu mungkin ketika internet belum common, kita belum terbiasa ngirim surat elektronik atau email, biasanya dari pihak perusahaan memang akan membutuhkan alamat si pelamar untuk nyampein surat diterima, surat panggilan interview, dan segala jenisnya. Tapi sekarang di kontaknya pasti udah via email, via WhatsApp bahkan. Jadi alamat lengkap udah nggak begitu penting lagi. Kenapa kayak gitu? Karena kalau nulis alamat lengkap tuh makan tempat banyak banget di CV-nya. Jadi sayang aja ruangnya, bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang lainnya. Terus yang berikutnya, karena di sini Mas Gunawan naruh Facebook, I'm not sure kenapa Mas Gunawan naruh Facebook. Aku nggak mainan Facebook lagi. Tapi yang jelas di Facebook itu kan yang namanya Gunawan ada banyak. Jadi pastiin kalau kalian naruh Facebook itu bukan namanya, tapi lebih ke URL profilnya. Contohnya facebook.com /bla bla bla Gunawan bla bla bla, kurang lebih kayak gitu. Kemudian berikutnya di bagian skills, di sini yang Mas Gunawan lakukan adalah hal yang paling common dan cukup sering aku lihat di CV orang-orang, yang mana menurut aku ini sebenarnya kurang begitu tepat. Kenapa? Karena skill dari Gunawan ditampilkan dalam bentuk chart bar. Yang mana aku penasaran sih, gimana Mas Gunawan bisa dapat angka segini misalkan. Bagaimana Mas Gunawan mengukur kemampuan komunikasinya, bagaimana Mas Gunawan mengukur kemampuan teamworknya dan kemampuan video editingnya. Kenapa kemampuan teamwork lebih bagus dari kemampuan komunikasi Mas Gunawan? Begitu juga video editingnya. Jadi variabel yang dijadikan untuk menilai ini semua tuh apa? Kan nggak begitu valid kan, sehingga ketika kita sebagai seorang rekrutmen ngeliat ini ya kayak daftar skill aja, justru nggak menggambarkan seberapa jago dia di situ. Saran aku ketika kalian display sebuah skill itu ada 3 caranya. Ya, cara yang pertama ini untuk soft skill. Untuk soft skill itu sebaiknya nggak ditaruh di kolom skill,
Tapi kayak di sini kayak misalkan Mas Gunawan, let's see ini nyata nggak? Di sini Mas Gunawan bilang dia punya kemampuan teamwork. Ketimbang ditaruh di situ kemampuan teamworknya, lebih baik diceritakan di dalam pengalaman kerjanya. Ketika di creative agency misalkan, bagaimana sih teamwork Mas Gunawan di situ? Mas Gunawan kerja sama berapa banyak orang sih di situ? Nah itu yang akan jauh terlihat lebih jelas aja gitu loh, skill teamworknya seperti apa. Nah yang berikutnya untuk hard skill itu ada 2 caranya. Cara yang pertama adalah berdasarkan tahun berapa lama kalian telah berkecimpung atau bersentuhan dengan skill tersebut. Contohnya di sini, aku tulis di sini aja. Misalkan video editing. Ini kan hard skill. Nah, ini bisa ditulis misalkan 8 years experience atau lewat 3 level. Level yang pertama beginner, intermediate, atau expert. Jadi video editing, expert, video editing 8 tahun pengalaman. Akan jauh lebih bagus lagi kalau seandainya bisa mendetail software video editing apa aja yang Mas Gunawan bisa gunakan. Oke, sekarang di bagian pendidikan. Nah, pendidikan yang pertama SMP nggak perlu ditulis, SMPN 7 ini nggak perlu ditulis. Dan yang kedua, dalam penyusun CV itu harus urutannya harus chronological. Jadi dari yang terkini dulu sampai terlampau. Dalam konteks ini misalkan yang di atas itu harusnya universitas, SMA baru SMP. Jadi yang terkini, yang paling terkini kan universitas, SMA baru SMP-nya. Nah yang berikutnya di sini udah dijelasin bagus, jurusannya apa, IPK-nya apa. Nah masalah IPK nih. Kalau seandainya IPK-nya jelek, nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Tapi syukurnya di sini IPK-nya Mas Gunawan bagus ya, not bad lah. Oke, berikutnya ke pengalaman organisasi. Nah, again sama kayak yang sebelumnya tadi aku udah jelasin kalau seandainya urutannya harus chronological, harus kronologis. Jadi di sini kan aku rasa di sini talk show nih 6 event, sejenis event atau acara. Terus di sini himpunan mahasiswa. Jadi harusnya himpunan mahasiswanya yang di atas, eventnya yang di bawah. Jadi yang terkini sampai yang terlampau. Terus kita baca deskripsi pengalaman organisasinya ya. Oke, untuk yang event talk show bla 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 ini Mas Gunawan ada di divisi dokumentasi dan publikasi. Di sini mendokumentasikan kegiatan lewat rekaman video, mengedit dan mempublikasikan video after event. Nah, yang ingin aku coba sampaikan di sini adalah pertama, dalam menjelaskan sebuah pengalaman kerja, pengalaman organisasi itu nggak cukup cuma pada tahapan apa yang kamu lakukan. Karena ya seksi atau divisi dokumentasi publikasi mungkin pekerjaannya ya kayak gini emang. Dokumentasiin kegiatan, edit video after event ya, that's it gitu kan. Tapi akan jauh lebih bagus kalau Gunawan bisa sampaikan misalkan berapa banyak video yang diedit. Terus Gunawan kerja dengan siapa aja. Hasilnya apa? Misalkan kalau video after eventnya ditaruh di YouTube, berapa banyak views-nya. Lebih ceritakan ke prosesnya. Bagaimana Mas Gunawan, achievement apa aja yang Mas Gunawan dapat ketika jadi seksi dokumentasi dan publikasi di acara talk show ini. Nah yang berikutnya, itu ketika jadi di himpunan mahasiswa, divisi Kominfo, komunikasi dan informasi, menangani akun media sosial himpunan, melakukan update konten secara teratur dan terukur, membuat press release dan kebutuhan humas lainnya. Nah ini sama, coba ceritain sosial media growth-nya kayak gimana mungkin, Mas Gunawan planning sosial medianya kah, bagaimana, dengan siapa saja Mas Gunawan bekerja, diceritain juga. Jadi aku bisa, jadi sebagai seorang rekrutmen kita bisa melihat skopnya Mas Gunawan bisa ketika masih jadi divisi Kominfo di himpunan mahasiswa ini. Nah berikutnya pengalaman magang sama pengalaman kerja. Nah ini pertanyaan yang sering banget ditemuin di forumnya Mau Kerja ID. Yang pertama, pengalaman magang sama kerja sama nggak sih? Harus dipisah nggak di CV? Aku rasa sama, nggak harus dipisah kayak gini. Karena magang merupakan bagian dari pengalaman kerja juga. Tujuan dari magang kan untuk mencari pengalaman kerja ya kan. Jadi nggak perlu dipisah kayak gini. Ini jadi
satu aja. Again, urutannya harus chronological karena magang di creative agency yang terkini, berarti ini yang harus di atas. Oke, let's say ini udah jadi satu lah ya. Let's say ini udah jadi satu. Kita baca creative agency, jadi account executive intern. Again, kritiku sama. Coba jelasin. Ketika jadi account eksekutif, misalkan kalau seandainya datanya nggak classified ya, karena beberapa data sales dirahasiakan perusahaan dan ada disclaimer-nya, kalian nggak boleh share itu. Tapi kalau seandainya boleh, Mas Gunawan bisa ceritain ketemu berapa banyak klien terbesarnya apa, misalkan salah satu perusahaan makanan terbesar di Indonesia, makanan instan terbesar di Indonesia, misalkan kayak gitu. Terus di sini kan Mas Gunawan ceritain membantu tim account untuk menjembatani kebutuhan, requirements klien dengan tim produksi dan kreatif. Bisa diceritain juga apa aja yang udah dibikin. Karena hadirnya Mas Gunawan, apa aja achievementnya. Kalian bisa closing deals kayak gimana. Terus seberapa puas sih si kliennya dengan hasil kerja agensi kalian. Nah ini yang penting karena aku harus akuin terkadang menjembatani klien sama creative team itu nggak gampang. Butuh ada orang yang benar-benar hebat dan kuat di tengah-tengahnya. Nah kalau seandainya Mas Gunawan bisa menceritakan bahwa Mas Gunawan telah memerankan fungsinya dengan sangat baik di situ, dengan parameter-parameter yang ada, parameternya kebahagiaan kliennya, waktu pengerjaan produksi yang tepat waktu misalkan, dan segala jenisnya, aku rasa akan jauh lebih bagus lagi. Sama juga kayak di bawahnya ketika Mas Gunawan jadi graphic designer, ya kan? Mendesain grafis dan ilustrasi untuk produk-produk The East Side Cloth dan konten media sosial perusahaan. Nah, di sini Mas Gunawan bisa ceritain juga nih, manage konten sosial medianya kayak gimana, social media growth-nya seperti apa. Tapi yang paling penting adalah karena di sini Mas Gunawan ngelamarnya di industri kreatif ya, jadi junior videographer. Aku belum ngelihat kisi-kisi portofolionya Mas Gunawan. Jadi aku harap ketika ini semua diedit, kayak misalkan SMP ini kan nggak ada, skill ini nanti juga dirapihin lagi. Jadi dia akan lebih banyak ruang di area sini. Nah di bagian bawah ini Mas Gunawan bisa naruh link portofolionya. Biar penuh misalkan sekalian aja ditaruh QR code-nya. Kalau nggak tahu cara bikin QR code nanti bisa demo kerja ID, kita kasih tahu caranya. Bisa taruh di situ. Kasih link ke YouTube-nya Mas Gunawan. Kasih link event-eventnya. Kayak tadi Mas Gunawan bikin video after event, boleh nggak dikasih linknya di sini? Kasih lihat. Jadi kita bisa tahu video after eventnya kayak gimana. Atau Mas Gunawan punya halaman Dribbble, punya halaman Behance, punya halaman Vimeo, punya personal blog, mungkin bisa langsung ditaruh di bagian di sini. Jadi yang kurang di sini adalah portofolio. Nggak secara penuh, cuman kisi-kisinya aja sih. Gitu. Nanti tentunya persyaratannya mungkin bakal ada portofolio juga dan itu di attach secara terpisah. Aku rasa itu dulu untuk CV-nya Mas Gunawan. Jadi thank you teman-teman udah menyaksikan videonya. Aku harap Mas Gunawan review CV dari aku bisa ngebantu Mas Gunawan dalam desain CV-nya. Kalau udah direvisi, misalkan mau di-review lagi, langsung kontak Mau Kerja ID aja. Buat teman-teman juga mungkin yang ingin CV-nya atau resumenya aku review, langsung kontak kita di DM Instagram @maukerjaid. Nanti kita bakal sortir, kita bakal sensor datanya, of course data-data credentials, alamat, nomor telepon, bahkan nama perusahaan kita bakal sensor. Nanti akan diikut sertakan ke episode berikutnya. Cuma kalau kalian gak sabar untuk menunggu, kalian bisa langsung kunjungi website maukerja.id, pilih review CV, terus kalian mau ngelamar ke perusahaan apa nih? Misalkan kayak Mas Gunawan, dia mau ngelamar ke startup, tinggal cari HR startup di situ, kalian pilih HR-nya, attach file CV kalian, terus langsung dapetin reviewnya di halaman chat, nggak ada batas waktu, sesuka kalian. Kalau kalian udah post, tinggal end chat aja. I think that's it. Semoga videonya membantu kalian. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.